Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan ngomongin tentang gimana kita akan melarikan duit kita pada saat era inflasi seperti ini. Karena kita ketahui ya, di saat seperti ini tuh semuanya lagi turun, indeks kita ngedrop meskipun sekarang rebound ya. Tapi menurut saya koreksi belum selesai. Nanti akan saya jelaskan di pertengahan ya. Nah juga kripto juga turun, bahkan sekarang ada di saat extreme fear ya kalau menurut Fear and Greed indeksnya. Nah ini kalau di 2020 kemarin itu kan pada saat indeks turun kita dengan mudah switching ke Bitcoin ataupun kripto lainnya ya. Nah sekarang mungkin nggak seperti itu, apalagi kalau dulu kita diajarkan kita itu baiknya megang cash seperti ini, itu mungkin nggak berlaku lagi karena cash bukan lagi king tapi trash ya, karena ini isunya adalah inflasi. Jadi kita megang duit itu nilainya akan terus berkurang. Lalu pertanyaannya, kita akan kemana baiknya? Nah kita akan breakdown satu persatu instrumen asetnya ya. Kita kira pakai apa nih yang bisa diandalkan untuk cari cuan. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari saham karena channel ini core-nya adalah saham ya. Jadi kita mulai dari saham nih. Dari 6.500 itu sekarang sudah rebound ke 6.900 hampir 7.000-an ya. Nah ini menurut saya minggu depan akan lanjut koreksi. Paling lambat itu minggu depannya lagi. Kenapa? Alasan pertama kalau kita lihat ini indeks itu masih asing itu masih net sell ya. Kita bisa lihat satu minggu kemarin itu minus 1,25 triliun. Nah itu alasan pertama. Yang kedua, inflasi kita naiknya cukup tinggi banget sehingga ini menyebabkan para ekonom mendorong BI untuk menaikkan suku bunga seperti negara-negara lain yang udah melakukannya ya. Dan kebetulan di minggu depan itu akan diadakan rapat BI di hari Senin dan Selasa 23 sampai 24. Nah, kalau di sini diumumkan bakal dinaikkan suku bunga, saya yakin indeks akan lanjut turun lagi, koreksi lagi. Nah, ini memang sesuai ya. Ini memang sesuai kenapa kalau berdasarkan hasil perintilan dari Credit Suisse itu memang ada keterkaitan yang cukup jelas antara inflasi dan juga return dari equity dan juga bonds. Kita bisa lihat ini datanya diambil dari 1900 sampai 2021 ya. Kalau inflasi naik seperti ini, equity sama bonds itu akan cenderung turun. Seperti ya wajar kalau di logika aja itu memang masuk ya, karena memang pada saat suku bunga inflasi naik, suku bunga dinaikkan, nanti ekonomi akan melambat dan itu akan menyebabkan bursa juga melambat seperti itu. Tapi apakah kita akan langsung kabur dari bursa terus diem aja atau gimana? Enggak, karena memang seperti yang kita ketahui juga, mungkin yang udah lama di bursa itu sudah tahu ya, kalau memang indeks dan blue chip lagi ngedrop, itu second dan third liner mungkin bisa jadi pilihan dan bisa lawan arus ya. Dan ini akan saya buktikan di sini. Kita bisa lihat ini adalah indeks-indeks yang ada di IDX ya. Kita bisa lihat ada beberapa indeks ini yang memang isinya adalah small cap dan medium cap ya. Contohnya seperti IDX SMC ini ya, kalau kita cari di search kecil ini kita bisa lihat. Nah, ini kapitalisasinya kecil, terus juga ada Pevindo 25. Nah, kita bisa lihat di sini Pevindo 25 ini performanya cukup lumayan ya kalau menurut saya. Pada saat indeks kemarin koreksi cukup dalam, dia nggak kemana-mana. Dan pada saat rebound, dia sudah naik lagi melebihi titik sebelumnya. Nah, sayangnya di IDX SMC tidak seperti itu ya. Ini juga mengikuti indeks ya. Bahkan LQ45 lebih parah lagi ya. Nah, ini juga saya buktikan sendiri dari portofolio saya yang saya buat dari Februari kemarin. Di sini di portofolio ini yang performanya bagus itu yang small cap, contohnya seperti Budin ya. Ini dari Februari aja udah naik 52%. Dan juga EPMT naik 7,4%. Terus juga BJTM ini bukan small cap ya, tapi ini memang defensif. Terus kemudian seperti GON ini cuma minus 1,8, memang minus tapi masih outperform IHSG. Bahkan yang paling minusnya small cap, yang minusnya paling dalam itu adalah WMUU minus 4,8, masih better dari IHSG. Jadi ini terbukti ya. Jadi Pevindo 25 nih kalau bisa naik ya wajar, dan isinya apa aja? Isinya itu kurang lebih seperti ini ya, dari ABMM sampai Wood ya. Nah, ini mungkin kita nggak akan bahas sahamnya apa detailnya. Nah, tapi kalau teman-teman memang mau dibahaskan tentang sahamnya, teman-teman komentar dan like yang banyak, nanti saya akan buatkan untuk hari Rabu ya, sahamnya apa saja kira-kira yang bisa jadi pilihan. Nah, kalau sekarang kita fokus ke instrumen asetnya jenisnya apa, seperti itu. Lanjut. Nah, berikutnya apa yang akan kita kumpulkan saya small cap ya. Nah, ini ada penelitian dari Trustnet pada saat dari tahun 27 sampai 2020 pada saat inflasi di atas 5%, ini CPI-nya di atas 5,5, yang perform baik itu yang pertama adalah small cap ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya ceritakan di awal tadi ya. Nah, yang kedua itu adalah energi industri ya. Jadi ini komoditas energi itu akan meningkat pada saat inflasi, performnya bagus. Kurang lebih detailnya seperti ini ya. Kita bisa lihat pada saat inflasinya tinggi seperti ini. Nah, tinggi-tinggi seperti ini performanya bagus banget untuk energi dan komoditas. Nah, tapi pada saat inflasi rendah seperti ini malah minus ya. Dan ini kita bisa lihat lebih detail lagi, datanya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah kumpulan data-data pada saat rezim inflasi tinggi ya. Kita bisa lihat inflasi tinggi itu yang justru performa bagus ada dari energi. Nah, ini dari total dari tahun 42 sampai 2008 inflasi tinggi itu terjadi 19% dan ini energi sangat tinggi banget returnnya 41%. Tapi pada saat dia selesai inflasinya,
itu malah minus 1% ya. Artinya apa? Ini untuk investor long term mungkin kurang tepat ya, karena kalau pada saat kita masuk sekarang, pada saat nanti inflasinya sudah reda, malah returnnya akan berkurang lagi, merosot lagi. Tapi kalau untuk medium dan short term investor, ini mungkin pilihan yang cukup masuk akal ya untuk masuk ke energi. Kurang lebih seperti itu ya, seenggaknya sampai inflasinya kelar lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kalau dari trading view-nya kita bisa lihat ada banyak banget instrumen di sini, currency, bond, stock, crypto, nah terus indeks. Nah, yang kita bisa lihat di sini itu adalah future-nya dari komoditas-komoditas ya. Ini masih naik semua, detailnya kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa lihat ini untuk batu bara tinggi banget ya. Terus minyak juga masih oke, CPO masih oke. Nah, memang masih oke lah untuk energi itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat cerminannya di saham-saham energi di Indonesia, PTBA ke 4.000, Adaro, ITMG. Ya, ini memang masih sangat masuk akal banget ke energi diversifikasinya sekarang. Lalu untuk instrumen berikutnya kita akan coba ngomongin tentang reksadana ya. Reksadana bakal seperti apa? Reksadana ini kelihatannya kan memang gampang banget ya, karena ya tinggal masukkan aja. Tapi sebenarnya kalau di era inflasi seperti ini kita nggak segampang itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya RDPT itu sekarang mayoritas ini turun ya. Ini by the way saya pakai Ajaib ya, karena ini video ini disponsori oleh Ajaib. Lihat reksadananya. Kita bisa lihat ya, ini RDPT banyak yang turun. Terus juga kalau kita lihat di RDPC campuran 1 bulan kemarin juga banyak yang turun. Terus kalau RD saham seperti apa, itu juga banyak yang turun, kurang lebih seperti. Lalu kita bagusnya kemana? Kita bagusnya sekarang itu ke RDPU ya. Kita bisa lihat RDPU malah hijau-hijau. Jadi kalau kita mau masuk reksadana, masuknya RDPU. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Ya contohnya seperti RDPT ini aja ya, banyak yang merah. Itu kenapa? Karena sebagian besar isinya itu memang adalah bonds ya. Jadi kita bisa lihat bonds Indonesia ini 10 tahun ya. Pada saat suku bunga dinaikkan, itu akan turun juga nilai bondsnya di pasar sekunder. Jadi yang megang bonds itu NAB-nya pasti turun. Kok bisa seperti itu? Ya iya dong, karena kalau bonds negaranya menerbitkan bonds baru lagi, yieldnya pasti tinggi sesuai dengan suku bunga. Jadi yang sekarang turun, sehingga juga yieldnya akan meningkat juga. Seperti itu. Ini cara kerjanya sama kayak dividen, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk bonds. Lalu untuk emas sendiri seperti apa? Nah, emas itu memang sudah sangat terkenal untuk hedging ya. Tapi sebenarnya kalau di saat inflasi seperti ini ternyata performanya nggak bagus-bagus banget. Memang nggak buruk seperti indeks ataupun kripto ya. Tapi kalau kita lihat ini turun sekitar juga 6%-an juga ya. Masih cukup oke lah buat hedging. Tapi dia nggak bersinar banget. Kenapa? Karena pada saat suku bunga tinggi, orang itu lebih prefer aset yang menghasilkan yield atau bunga atau dividen. Karena sayang banget suku bunga lagi tinggian, sedangkan emas itu tidak menghasilkan yield. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kalau berikutnya itu yang menurut saya juga cukup oke itu adalah currency ya. Karena memang isunya itu adalah inflasi. Jadi ya yang bisa naik turunnya tinggi itu adalah currency. Contohnya seperti USD ini ya, USD JPY ini ya. Kita bisa lihat pada saat diumumkan kemarin oleh The Fed bahwa akan dinaikkan suku bunga cukup agresif ya. Ini langsung naik seperti ini. Nah, sekarang mungkin sedang melambat ya, koreksi sampai kapan? Sampai ya kemungkinan besar akan diumumkan kenaikan suku bunga lagi, yang itu mungkin terjadinya ada di rapat FOMC berikutnya. Yang terjadinya ada di Juni 14-15. Jadi ini mungkin akan stagnan dulu sampai Juni pertengahan, nanti ketika diumumkan lagi mungkin akan naik lagi. Jadi ini bisa dipantau banget untuk currency ya, terutama kalau di currency ini, di forex ini mungkin teman-teman prakteknya udah pada tahu lah ya. Ini juga bisa nge-short seperti itu ya. Oke, nah ini untuk currency juga bisa dipantau. Lalu yang terakhir itu adalah Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini memang sekarang ngedropnya cukup dalam banget ya, memang kocar-kacir banget ya. Tapi kita harus ingat, di tahun 2020 kemarin ya, pada saat 2020 pertengahan itu kan memang turunnya cukup dalam nih. Nah, saya akan perbesar lagi ya. Nah, turunnya tuh sekitar 50%-an pada saat 2020 kemarin. Nah, sekedar informasi, kalau Bitcoin turun 50%, saham itu US itu 30%-an, di Indonesia mungkin juga segitu ya. Emas turun 10%-an. Tapi pada saat naiknya dia jauh mengalahkan kedua instrumen aset tadi. Jadi saya rasa agak masuk akal juga kalau kita invest di sini pada saat ngedrop seperti ini ya. Tapi kita harus ingat ya, fundamentalnya harus kita lihat banget ya, jangan asal seperti Terra Luna ya. Cukup yang aman-aman aja lah, Bitcoin dan Ethereum lah misalnya seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau yang gampang-gampang aja kita ambilnya yang second dan third liner saham ya. Kemudian yang kedua itu saham-saham di energi ataupun mungkin langsung trading di komoditasnya langsung ya. Nah, itu paling masuk akal banget. Yang ketiga itu adalah RDPU, yang keempat itu adalah emas, dan yang kelima itu adalah currency, yang terakhir
Bitcoin ya, seperti itu. Nah, ini mungkin lebih baik didiversifikasi semuanya, diambil semuanya, tapi porsinya yang masing-masing berbeda. Seperti itu, yang paling banyak mungkin saham, paling dikit itu adalah Bitcoin. Jadi itu tadi saya urutan ya prioritasnya ya, dari 1 ke 6 tadi urutan. Sebenarnya ini ada banyak lagi ya instrumen investasi yang bisa kita pakai ya, seperti REITs, juga ETF, tapi ini yang gampang diakses aja lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja mungkin episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.